Halo anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran IPA Fisika, khususnya pada situasi BDR pandemik seperti ini. Hari ini kita akan membahas mengenai melukis diagram gaya-gaya, di mana kompetensi dasarnya masih sama, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak, berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajaran dari bab ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gaya seperti pelajaran sebelumnya, lalu membedakan antara gaya sentuh dan tak sentuh. Kemudian kamu juga bisa menyebutkan beberapa contoh tentang gaya sentuh dan gaya tak sentuh, lalu mengamati perubahan yang ditimbulkan oleh gaya. Kemudian kamu bisa mengukur gaya dengan alat ukurnya dinamometer atau neraca pegas, dan yang terakhir kamu dapat melukiskan diagram vektor untuk menggambarkan gaya-gaya. Saya akan review kembali, mengulangi apa sih yang disebut dengan gaya ya. Jadi gaya itu adalah besaran vektor dilukiskan dengan luas garis dan tanda panah. Luas garis itu menunjukkan besarnya gaya, sedangkan tanda panah itu menunjukkan arah gaya. Sebagai contoh, misalnya 1 cm mewakili 2 Newton. Maka kalau kamu akan membuat gaya 10 Newton, tentu itu akan diwakili dengan angka 2 atau 10 dibagi 2, 5 ya. Jadi 5 cm. Nah, Newton adalah satuan dari gaya. Oke, sekarang kamu akan mengerjakan tugas melukis gaya, tetapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada 3 buah vektor gaya ya. Vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Kalau kamu lihat vektor 1 itu katakanlah 3 satuan, kemudian vektor 2 itu 4 satuan, dan vektor 3 itu 4 satuan juga, tapi dengan arah yang berbeda-beda. Sekarang bagaimana cara melukiskan resultan atau jumlah vektor 1 plus vektor 2. Jadi caranya adalah, jadi tadi yang diminta adalah melukiskan ya vektor 1 ditambah vektor 2. Nah, itu disebutnya vektor resultan. Jadi vektor resultan itu sama dengan vektor 1 ditambah dengan vektor 2. Kamu gambar dulu vektor satunya ya. Nah, setelah gambar vektor 1, kemudian kamu gambarkan vektor 2. Jadi sambung menyambung kalau kamu perhatikan di sana. Sehingga hasilnya menjadi vektor resultan. Nah, kalau ditulis dengan cara analitis, berarti vektor resultan itu tadi berapa? 3 ditambah 4. Ya kan, sama-sama ke arah timur, jadi jumlahnya menjadi 7 satuan. Vektor resultan itu 7 satuan ke timur. Begitu cara menjawabnya. Misalnya soal yang berikutnya. Nah, kalau kamu perhatikan di soal berikutnya, yang diminta adalah vektor 1 dikurangi vektor 2. Nah, ini hati-hati, vektor 1 sudah sesuai, vektor 2 kan minus vektor 2. Jadi tanda vektor 2 harus dibalik arahnya ya. Kalau dibalik berarti dia kan ke kiri, yang kalau tadi kan ke kanan. Vektor 2 itu kan ke timur, sekarang dibikin menjadi ke arah barat karena negatif vektor 2. Nah, resultannya yang mana? Resultan itu tampak di sana VR ya, sebesar 1 satuan ke barat. Begitu caranya. Berikutnya misalnya kita akan mencari vektor 2 dikurangi vektor 1. Coba kita lihat gambar lagi vektor 2. Nah, vektor satunya harus dibalik juga tandanya ya, begitu. Minus vektor 1. Hasilnya berarti itu adalah vektor resultan, 1 satuan ke timur. Berikutnya yang D ya. D itu vektor 1 ditambah vektor 3. Vektor 1 kita lukis dulu, kemudian dilanjutkan dengan vektor 3. Nah, hasil vektor resultannya adalah yang miring tadi ya. Jadi vektor resultannya tuh ke arah mana? Boleh kamu mengatakan ke arah timur laut, boleh ya, begitu.
besarnya sebesar berapa. Nah, ini harus menggunakan Pythagoras ya. Penyumbang vektornya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, atau sama dengan akar 25 menjadi 5 satuan. Kemudian berikutnya yang terakhir, vektor 3 dikurangi vektor 1. Gambar dulu vektor 3-nya, lalu dikurangi vektor 1. Nah, hati-hati, vektor 1 berarti ke arah kiri, dikurang vektor 1. Karena vektor 1-nya sendiri kan ke timur, berarti minus vektor 1-nya ke barat. Mana vektor resultannya? Nah, ini vektor resultannya ya. Kamu boleh mengatakan vektor satuannya sama seperti yang tadi, 5 satuan ke arah barat laut. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya, karena setelah ini kamu akan mengerjakan tugas 9, melukis resultan gaya-gaya. Ya, gunakanlah penggaris, gunakanlah pensil yang rapi, boleh juga dengan bolpen kalau kamu yakin. Lalu jangan lupa upload hasilnya ya, nanti saya akan periksa. Terima kasih.